Halo, apakah sudah siap? Halo, saya Ali. Apakah sudah siap? Semuanya akan memulai sekarang saja. Nah, waktunya udah lebih dari 5 menit, teman sudah datang semua. Jadi nanti kita tunggu sambil kita jalan. Oke, halo Ali. Halo, Kak. Apakah udah siap? Wow, kemana mereka? Kalau ada yang malu, pakai chat juga boleh, teman-teman. Halo Ali. Halo Caca. Apakah sudah siap? Kalau udah siap, kita mulai kelasnya. Hmm, Halo, kemana kalian? Halo, ayo kita mulai. Sama siapa ini? Ih, halo, ayo kita mulai. Mulai, siap? Oke, Ali udah siap. Halo Caca, udah siap belum? Oke, Caca sudah siap. Oke teman-teman, sambil kita nanti nunggu temannya, kita akan memulai pelajaran ini lebih cepat. Bukan lebih cepat sih, sebenarnya udah telat 10 menit. Kita mulai duluan saja. Jadi, oke, sebelumnya, ada tambah lagi nih, di Sumida. Oke. Sebelumnya, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Apa kabar semua nih? Gimana kabarnya? Baik-baik kan ya semuanya ya? Baik-baik gak kabarnya? Hai Sumida, Hai, gimana? Hai, gimana kabarnya Sumida? Baik gak? baik. Baik, iya, oke. Ali gimana kabarnya? Baik, oke. Suaranya kecil banget. Hei. Caca gimana kabarnya? Baik, Baik. baik, oke. Alhamdulillah, berarti teman-teman sekarang kabarnya baik semua. Diharapkan hari ini kalau kabarnya baik semua, berarti kemungkinan belajarnya di sini akan lancar dan baik berjalannya. Oke. Kak Didit mau nerangin lagi, kemarin peraturannya adalah di sini kita ikut nggak 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 boleh takut bertanya dan nggak boleh takut salah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya, kalau ada kesulitan di soal langsung tanya juga. Nggak perlu takut salah dan di sini kita nggak berlomba siapa cepat dia ngerjain. Yang penting paham materinya dan bisa ngerjain. Jadi kalau soalnya belum selesai nanti bisa dikerjain setelah kelas juga bisa. Dan kalau misalnya setelah kelas ada soal yang nggak ngerti caranya, bisa kirim chat di pojok, ada pojok dekat foto profil itu ada tulisan chatnya, dan itu ketik aja nanti tanya, Kak, tanya ini dong, nanti Kak Didit bantu. Oke, paham semuanya? Oke, oke, kalau diam paham berarti. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran 2 teman-teman. Hmm. Kelihatan semua, teman-teman? Materinya udah kelihatan? Sudah? Apakah sudah? Oke. Oh, ada yang ngechat. Kelihatan. Oke, terima kasih.
Kita masuk perhitungan lisan lagi, teman-teman. Kemarin kita udah belajar perhitungan lisan. Kemudian kita juga kemarin udah belajar mengenang bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 20, 30, 40, sampai 90. Nah, kemudian kita juga belajar kemarin nilai 46 dijadiin kelipatan eh, kelipatan 10 dideketin. Kalau 46 ke 50 ditambah berapa, teman-teman? 4. 4. Oke. Kalau 33 ke 40 dikurangi berapa? Ini tipe ini. Dikurangi berapa? Ditambah berapa, benar? 7. 7, benar. Kalau 24 ke 20 ada yang bisa jawab? Dikurangi berapa? 4. 4. Oke. 86 ke 80. Ada yang jawab selain Sumida? Ada yang mau? Ali? 8. Oke. 22 ke 30 ditambah berapa? Caca? Mau jawab? Oke. Kalau enggak, yang lain mungkin 22 ke 30? 8. 8. Oke. Jadi kita nanti akan memfokuskan angka menjadi kelipatan 10. Seperti 46 ke 50 ini. Ditambah 4. Nah, nanti soal kalau udah lihat soalnya nanti ngerti, oh ini maksudnya ditambah dikurang itu gimana. Nah, nanti di soalnya bakal lebih jelas lagi. Oke, teman-teman. Ada soal nih. 48 plus 30. 48 ini kalau di, di kelipatan 10, 40 dan 8. Ya kan? 40 dan 8 itu kalau di plus kan 48, ya kan? 40 ini naik. 40 dan 30 naik dulu. Yang kelipatan 10 ditambah dulu 4, 30 dan 40, 70. Kemudian 70 baru ditambah 8. Nah, itu hasilnya 78. Jadi di sini kita mencari nilai kelipatan 10 dahulu, kemudian kita tambahin dulu, kemudian baru yang nggak kelipatan 10 kita baru tambahin. Jadi memudahkan kita untuk mengerjakan. Kalau yang ini, 82, 80, dan berapa, teman-teman? On semua boleh di sini? Boleh langsung jawab. On mic semua boleh. 82, 80 dan 2. 80 dan 2. 80 naik, kemudian 80 minus 40 dulu, kemudian baru ditambah 2. Kemudian ditambah 40 plus 2. Hasilnya 42. Ada yang bisa ini nggak? 51 plus 20. Ada yang tak bisa? Hasilnya berapa? Langsung. Ali? 71. Benar, 50 dan 1 dulu dipecah. Kemudian naik 50 dan 20, 70. 70 plus 1. 71. Kalau ini 97 minus 50. Ada yang bisa jawab? 47. 47. Oh, ini dikurang, teman-teman. 97 minus 50. 90 dan 70, 90-nya kurang 50 dulu, 40 plus 7, 47. Oke, ada yang masih bingung? Ada yang ditanyain dulu tentang cara menghitung cepat ini dan perhitungan lisan tanpa kertas ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Kita akan melompati beberapa soal. Nah, ini kita lompatin aja biar kita fokus nanti ngerjain soal di Algonova ini. Nah, ini tadi soal-soal yang ada, teman-teman. Udah ada jawabannya yang di biru-biru ini. Nah, ada soalan lagi. Ada yang mau jawab, baca ini dan jawab? Oke, silakan Sumida. Sebutkan semua angka yang entry-nya tidak mengandung angka 4, 5, dan 6. Nah, ayo. Mau nebak angka berapa nih? Mau jawab angka berapa? Yang tidak ada 4, 5, dan 6. Jadi angka apa? Semua angka yang tidak ada 4, 5, dan 6. 71. Oke, terus 28. 28, oke. Udah. 2. Oke, apakah benar? Jeng, 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 jeng. Benar, 71 dan 28. Ada soal lagi, teman-teman, yang B. Sebutkan yang terkecil dari bilangan-bilangan yang dihasilkan yang angka pertamanya lebih besar dari angka kedua. Ada yang mau jawab? Angka pertama itu yang puluhan, teman-teman. Angka kedua itu yang satuan. Jadi, cari nilai yang
angka pertamanya lebih besar dari angka kedua. Tapi angkanya paling kecil di antara angka yang lain. Ada yang mau jawab? Lewat chat boleh teman-teman. Atau langsung jawab boleh. Ada yang mau jawab? Oke. lima Oke, puluh ada dua 52, 52 3. 53. 53 benar. Ali dan Sumida jawab 53 juga. Oke, makasih. Selanjutnya, oke ini. Nah, hasilnya 53 yang hijau ini. Sorry. Udah selesai ternyata. Sekarang yang perhitungan lisan udah selesai teman-teman. Sekarang kita ngerjain di platform. Algonovanya dibuka semua. Jadi kita bisa belajar bareng. Bisa nanti kalau ada kesulitan langsung tanya aja teman-teman, nggak usah malu. Kalau malu tanya via chat, nanti via chat tanya langsung malu via chat boleh Kak, tolong yang nomor ini gitu. Kak, Selesai. gitu. Ya, share screen teman-teman. Kayak kemarin. Screen ya, biar ini bisa pantau. Ya, yang nomor dua, yang nomor satu dulu. Nggak usah malu teman-teman karena di sini Kak Didit sebenarnya membantu bukan menyalahkan kalau ada yang salah, justru di sini Kak Didit bantu, jadi jangan malu untuk share screen biar Kak Didit bisa tahu mana yang perlu dibantu dan mana perlu diperbaiki. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekitar 10 menit, 8 menit deh, 8 menit. Nanti kalau balik ke materi, belajar materi dulu, untuk belajar dulu. Nggak usah buru-buru, setelah dijawab, saran Kak Didit dilihat lagi, diteliti lagi, karena kadang kita sebenarnya yakin bisa ternyata kurang teliti. Nah, di situ fatal. Jadi daripada salah, mending dilihat lagi dulu sebelum di checklist. Nah, 2 kali kesempatan jawab. Jadi yang Sudah. part 2 juga, tidak. Di bawah itu ada part 2, ada panah di bawah. Ini, lingkaran gitu. Nah, itu ada part 2 nih. Yang bisa dikerjain nanti. Ini tidak jadi teman-teman yang ingin ke belakang boleh ke belakang dulu. Kalau mau minum minum dulu. Jadi habis itu kita kembali ke topik
kalau kemarin ada yang mau tanya kemarin juga soal-soal kemarin. Kemarin juga, kalau kemungkinan kemarin ada keburu. Menurut Anda apakah sudah selesai juga? Kalau kamu masih butuh waktu, menit lagi. Nah itu bisa chat sebenarnya kalau kamu chat penyanyinya itu bisa. Oh Ali sorry tadi kira Semeda itu yang di pojok kanan teman-teman itu ada gambar pisang itu bisa ditanyain lewat chat pojok kanan. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerjain di luar kelas langsung chat juga bisa nanti tadi bisa jawab juga. Lalu Caca, apakah sudah siap? Oke, teman-teman. Artinya kita akan sekarang kalian boleh stop share screen dan stop mengerjakan dulu. Kita kembali ke materi ya ini setelah selanjutnya. Kalau belum dapat materi ini kemungkinan agak sedikit bingung nanti. Jadi kita belajar materi ini biar kita tahu cara mengecek. Sekarang boleh on mic dan on cam semua. Kita bareng-bareng belajarnya. Jadi ya nanti kita kalau mau jawab langsung jawab aja. Di sini nggak perlu minta permisi langsung jawab lewat sesi ini. Kita di sini akan belajar bilangan asli. Di sini ada kertas teman. Jadi dua, kemudian ada kertas lagi. Foto di dua tempat. Isinya berapa foto? 3. Ada lagi. Kertas, dia dipotong tiga tempat. 4. Karena kita ada polanya teman-teman. Nanti kalau ada kan kadang kita nggak perlu. Kadang kalau melihat kayak gini kan bisa ya. Hitung satu dua, kemudian satu dua tiga, kemudian satu dua tiga empat.
Kan dihitung bisa nih kalau kita lihat gambarnya atau kita gambar. Tapi kalau soalnya nanti kita sebenarnya nggak perlu hitung teman-teman. Yaitu kita bisa dengan cara ada rumusnya. Rumusnya adalah berapa banyak kita memotong hasilnya itu selalu plus satu. Contoh ini kita motong satu plus satu sama dengan dua, hasilnya dua. Kemudian kalau kita potong dua kali satu plus satu lagi hasilnya tiga, dan seterusnya. Dan ini juga kalau kita motong tiga tempat tiga kali satu dua tiga plus satu hasilnya empat. Nanti misalnya ada kertas dipotong 21 kali, jadi berapa? Ada yang bisa jawab nggak kalau dipotong 21 kali? Ya, ada rumus yang tadi. Dua Kalau yang dua benar. Kalau 28 kali jadinya berapa teman-teman hasil potongannya? Kalau 28 kali. 29. Iya benar teman-teman. 29. Jadi ada rumusnya. Tinggal plus satu aja sebentar. Simpel. Jadi nanti ada kalau ada soal misalnya ada kayu dipotong 3 kali. Berarti hasilnya berapa? 4 kali karena 3 plus 1. Lihat teman-teman. Ada kayu lagi. Batang kayu digaji di 3 tempat. Berapa banyak potongan kayu yang dipotong? Yang bisa jawab? Nah, nggak usah jawab, udah ada hasilnya teman. Jumlah bagiannya adalah 1, 2, 3 plus 1 sama dengan 4 atau 1, 2, 3, 4 sesuai ternyata. Hasil sama rumusnya satu tadi sesuai dengan 4. Nah, ini ada soal lagi teman-teman. Tapi ini soalnya dibalik. Batang kayu tersebut dipotong menjadi 7 batang kayu. Berapa banyak pemotongan yang dilakukan? Kalau yang diketahui ini hasilnya setelah dipotong, yaitu 7. Nah, berarti kalau berapa banyak dia melakukan pemotongan? Nah, kalau nyari berapa kali dia memotong, berarti tinggal di minus 1. Kalau tadi di plus 1, sekarang di minus 1. Sekarang berapa teman-teman? Kalau dia hasilnya di 6. nah, berarti benar. 6 kali pemotongan. 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kotak kayunya jadi 7 batang. Dan motongnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 6. Jadi kalau diketahui hasil hasil setelah dipotong untuk mengetahui berapa kali dia potong itu di minus 1. Oke. Ada lagi nih soal. Pada selembar kertas terdapat garis vertikal warna biru dan hijau. Jika Anda memotong strip di sepanjang garis biru, Anda akan mendapatkan 8 buah. Dan jika Anda memotong di sepanjang garis hijau, Anda akan mendapatkan 3 buah. Berapa banyak potongannya dihasilkan jika potongan tersebut dipotong sepanjang garis. Nah, ini contoh yang garis biru dulu. Garis biru itu dipotong menjadi 8 bagian. Berarti dia dipotong berapa kali teman-teman kalau udah di 8 bagian? 7. Dipotong 7 bagian karena di minus 1. Sekarang nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 potong. Hasilnya 8 potong. Kemudian yang garis biru ini, yang kemudian garis satu lagi siapa ya? Garis hijau. Garis hijau dipotong, hasilnya jadi 3. Berarti dia memotong berapa kali tuh? Baca boleh, langsung aja boleh. Hasilnya 3 bagian. Oke. Dua bener kan? Jadi dia dipotong 2 kali. Karena hasilnya 3. Tinggal kita minus 1. Kalau begitu, berapa banyak? Nah, kemudian di total teman-teman digabung. Kan? Berapa banyak potongan yang dilakukan sepanjang garis biru dan hijau. Karena kita tadi punya yang biru 7 kali pemotongan dan yang hijau 2 kali pemotongan, berarti totalnya ada 9 kali pemotongan. Kalau kita itu 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kali pemotongan. Berarti hasil pemotongannya jadi berapa tuh? 10. Benar. Setelah kita balik lagi beberapa kali pemotongnya, tadi lagi hasil pemotongan ini udah 10, tinggal plus 1. Yang konsep plus 1 dan minus 1, apakah sudah jelas untuk mencari hasil pemotongan dari berapa kali dipotong? Ada yang tanya dulu. Kalau minus boleh lanjut. Kalau enggak, kita bisa langsung aja. Apakah udah jelas? Kalau udah jelas, kasih jempol. Ya, udah jelas. Kalau dari ya, kita langsung aja bekerja di penulisannya teman-teman. Jadi ada soal penulisan kalian akan dikasih lagi di mana kelas dari kelas 1 dan kelas 1 itu. Jadi jangan malu untuk kalian belajar dan kita kerjain bareng-bareng. Pas itu teman-teman biar kalian itu bisa lihat kerjaan bagian mana bisa lihat. Ya kalau boleh sharing juga saja biar kan bisa tahu kamu lagi kerjain apa. Kita bohong biar kamu bisa dapat pengajaran teman-teman. Kalau aku sekitar setengah jam sampai setengah jam. Jadi nggak usah cerita. Kalau misalnya bisa juga tidak apa-apa nanti bisa kita kerjain lagi. Dan jangan ragu bertanya. Di sini juga bisa chat secara personal teman-teman kalau mau chat juga dilihat teman-teman. Kita bisa chat personal sekali langsung di langsung. Ini ya kan.
Misalnya butuh bantuan, chat aja. Atau ada yang butuh bantuan, misalnya kita mengerjakan masih bingung cara mengerjakan di Algonova apa, langsung chat aja, Kak Didik bisa contohin langsung. Terus chat, butuh bantuan, mau dilihat cara ngerjainnya. Kalau kamu searching mungkin Kak Didik bisa bantu. Kamu kebingungan di bagian mana? Ini baru bergabung teman-teman. Halo Selin. Halo Selin. Selin hilang lagi teman-teman. Kak, ini maksudnya gimana? Oke, nomor berapa? Tidak itu. Oke. Oh ini sebenarnya dia Madame Rosa itu punya dua jenis pita, merah sama biru. Kemudian dia mau membuat 23 potongan dan 12 potongan. Nah, ini berarti dia tiap pemotong nanti kalau lagi itu. Jelas? Jadi dia motong 23 potongan. Kemudian dia motong 17 potongan. 23 kali dan 17 kali. Kemudian kamu cari setiap pita merah dan biru ini berapa, setelah dipotong berapa hasilnya. Tinggal plus satu semua. Kemudian kamu total deh. Merah dan biru totalnya berapa dimasukin hasilnya.
Pelan-pelan aja teman-teman, masih ada 15 menit lagi. Jadi, nggak usah buru-buru. Boleh. Ya, karena di sini kalian dapat fasilitas untuk bertanya dan dapat fasilitas untuk diambil. Nomor 11 itu kayunya 7 dan 2. Yang 2 masih nempel, yang 7 di tanah. Berarti hasilnya 9 kan? Nah, berapa banyak dia memotong kayunya kalau hasilnya adalah 9 batang kayu? Un- 15 menit, jadi masih agak lama untuk kerjain beberapa soal memang, jadi nggak usah khawatir.
Oke. Oh, udah selesai semua teman-teman. Lebih cepat dari masih ada 9 menit sebenarnya. Apakah udah selesai semua? Ali sudah, ya, Sumida sudah. Lalu Caca, apakah udah selesai juga? Oke. Caca udah sudah. Apakah Caca sudah juga? Oke, kayaknya Caca belum bisa. Oke, berarti kita kalian boleh stop subscribe teman-teman. Stop kerjain dulu. Kita kembali ke materinya. Jadi kita kembali ke materi. Oke, aku share screen dulu. Apakah udah kelihatan teman-teman? Udah? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, sekarang wah istirahat. Kalian punya istirahat nggak? Atau langsung aja? Ada yang mau ke belakang dulu? Atau minum dulu? Oke, kalau nggak ada yang jawab berarti kita langsung aja teman-teman. Nah, kita akan belajar matematika rekreasi. Kemarin kan kita udah mengenal beberapa bentuk kan, yang warna, kemudian bentuk, kemudian ukuran. Nah, di sini kita lebih nyari pola dari gambar, teman-teman. Nah, ada soal nih. Diperlukan untuk melanjutkan serangkaian bentuk. Menurut Anda, bentuk apa saja yang akan muncul berikutnya? Kalau kita lihat, teman-teman, yang gambar pertama ini segitiga hijau, kemudian lingkaran merah, kemudian persegi biru, dan berulang lagi, segitiga hijau, kemudian lingkaran merah, kemudian persegi biru, dan kemudian berulang lagi dimulai lagi segitiga hijau. Nah, ada yang mau jawab setelah ini apa gambarnya? Gak apa-apa salah teman-teman. Kita berani jawab dulu karena di sini nggak ada namanya salah dan benar. Lalu apa? Lingkaran. Lingkaran merah benar. Habis ini apa teman-teman? Kotak. Kotak biru. Kotak biru. Benar, kotak biru. Nah, kalau kita kasih urutan setiap gambar dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kalau kita daftar semua urutannya, ternyata segitiga ini ada di urutan pertama, urutan keempat, dan urutan ketujuh. Kita tulis dulu 1, 4, 7. Kemudian yang lingkaran merah ada di urutan 2, urutan 5, dan urutan 8. 2, 5, 8. Dan seterusnya yang kotak ini, kotak biru juga 3, 6, 9. Nah, ini fungsinya apa teman-teman? Nanti ada soal misalnya urutan ke-25 itu gambar apa? Nah, kita kan nggak mungkin gambar setiap gambar ini berulang sampai jumlahnya 25. Sebenarnya mungkin, tapi kan buang-buang waktu nggak sih? Nah, ini ada caranya teman-teman. Kita daftar dulu urutan berapa. Kemudian kita cari polanya. 1 ke 4 ternyata naik 3 teman-teman. Kemudian 4 ke 7 naik 3. Dan seterusnya. Oh, ternyata polanya setiap urutan dia naik 3. Kemudian 7 ke 10 naik 3 lagi. Dan seterusnya naik 3, tambah 3 lagi, tambah 3, 19. Nah, ini juga teman-teman. Bentar. Semuanya ternyata naik 3 semua. 2 ke 5 naik 3, 5 ke 8 naik 3. Ini juga naik 3, naik 3. Jadi, kita bisa nyari angka-angkanya, kita daftar semua angka-angkanya urutannya. Yang ini 2 ke 5 naik 3, 5 ke 8 naik 3, 8 ke 11 naik 3, kemudian tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Kemudian yang bawah juga karena penaikan setiap urutan dia naik 3, naik 3 lagi sampai 21. Sekarang pertanyaan teman-teman. Urutan ke-14 itu bentuk apa? Ini bisa jawab nggak?
Lingkaran. Oke, benar lingkaran karena sesuai daftar ini kan lingkaran. Sekarang urutan ke 18. Ada yang bisa jawab urutan apa? Kotak. Kotak, benar, kotak biru. Sekarang pertanyaannya, beda lagi, nggak ada di sini. Urutan ke 26. Gambar apa teman-teman? Lingkaran. Lingkaran, benar. Karena 20 plus 3, 23. Kemudian plus 3 lagi 26. Berarti 26 ada di lingkaran. Sekarang urutan ke 24. Apa teman-teman? Kotak. Kotak, benar. Oke. Berarti sudah paham semua ya teman-teman? Kalau bingung, tanya langsung aja, nanti Kak Didit jelasin lagi. Oke. Nah, ini ada. Tadi kalau tadi gambar kita kasih urutan, sekarang kita bermain angka, pola angka. Ada angka 80, 70, 60, 50, dan 40. Ternyata setiap angka ini turun 10, dikurangi 10. 80 kurangi 10, 70. 70 kurangi 10, 60. 60 kurangi 10, 50, 40, dan seterusnya. Berarti angka selanjutnya apa teman-teman? Di sini kalau siap 30 dan di sini 30 dan selanjutnya berapa? Kalau setiap kotak benar ya. 20 setelah itu kalau kurang 10 lagi 10. 10. Kemudian terakhir berapa teman-teman? 0. 0. Benar, terakhir. Ini kita kuncinya adalah kita nyari polanya dulu setiap angka yang tersedia, nanti angka selanjutnya bakal ngikutin. Kalau ini minus 10, minus 10, minus 10, minus 10. Kemudian ada lagi soal kalau tadi angkanya itu setiap angka gini, nah ini beda lagi teman-teman. Dia ngelompatin dulu angkanya. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. 1 ke 3 ini ditambah berapa teman-teman? 2. 2. 3 ke 5 ditambah berapa? 2. 2 lagi. Dan seterusnya. 5 ke 7 tambah 2. Terus kita lompatin lagi di sini. Di sini angka berapa teman-teman? 9. Kalau yang di sini lompatannya gini, yang bawah juga 10 juga. 10 melompati 3. 10 ke 11 plus 1. 11 ke 12 plus 1. 12 ke 13 plus 1. Kemudian di sini berapa teman-teman? 14. 14 benar plus 1. Oke, nah ini bisa lihat. Jadi sesuai tadi lompatin lompat-lompat, lompatin setiap angka sebelumnya. Kita nyari polanya. Kalau udah tahu kita gunain polanya untuk menghitung angka selanjutnya. Gitu. Ada yang ditanya dulu tentang pola-pola angka-angka ini teman-teman? Apakah masih banyak pendidikan? Ternyata nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke ngerjain vakum yang nomor 3. Di situ nanti soalnya lebih banyak lagi tentang urutan-urutan itu. Jadi pelan-pelan aja teman-teman. Kita masih punya waktu sampai jam 8. Jadi jangan terburu-buru. Jadi dengan benar dan tepat. Boleh. Mau minum boleh. Mau berangkat boleh.
Yang C teman-teman itu ada caranya. Aku kasih si clue. Klik aja dulu Sumida, nggak apa-apa. Kamu ngerjain yang B. Aku ngasih patternnya atau satu patternnya biar kalian bisa paham cara ngerjainnya. Karena patternnya yang nomor C itu berbeda dari pattern sebelumnya. Oke, Ali juga udah kau kasih pattern-patternnya atau tanda-tandanya, jadi kalian tahu polanya habis itu. Oke, buat Sumida itu masih salah. Itu kan pertama satu 2 3, habis itu 2 3 4, habis itu 3 4 5, 4 5 6. Jadi setiap huruf angka pertamanya ini dibuang, kemudian dimulai huruf keduanya dan berulang 3 kali. Satu 2 3, kemudian satunya hilang, habis itu 2 3 4, duanya hilang, kemudian 3 4 5, 3 4 5, empatnya hilang, 4 5 6, satu huruf juga Sumida hasilnya, bukan 3 digit. Kamu sebenarnya udah benar, tapi itu cuma satu satu doang hasilnya. Dari 456, 456, kemudian 5 6 gitu. Itu satu huruf juga Ali, satu huruf satu angka. Jadi ini 5 benar, kemudian selanjutnya 6 dan seterusnya. Yang ini nih, yang ini 5 benar tadi 5, kemudian ini 6. Ini enggak tiga tiga. Aku kan potong tiga tiga ini biar enggak jadi satu. Tapi ini yang di sini 5, di sini 6, gitu satu-satu aja. Satu kotak satu angka. Yang ini hapus dulu aja, yang 3 angka ini dalam kotak. Jadi yang di kotak ini 5 doang, yang di sini 6 doang, gitu. Nah, selanjutnya diisi deh. Baca dulu teman-teman, itu pertanyaannya yang nomor 4 itu nyari yang salah. Jadi jangan nyari yang benar. Karena perintahnya nyari yang salah. Oh, kok masih ada kotak yang belum kamu isi, Ali. Yang udah benar. Tinggal yang kosong masih harus diisi lagi. Lagi nggak usah buru-buru, masih ada banyak waktu. Jadi pelan-pelan aja.
Yang nomor 4 itu hasilnya ada 3 jawaban. Jadi kalau hasilnya kurang dari 3 berarti salah. Itu bantuan. Yang B itu lompatin satu-satu teman-teman. Setiap hurufnya angkanya dilompatin. Jadi lompat, 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 lompat. 2, 3, 3, 4. 4 ke ini. Ya, aku bantu ya sepeda ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Yang bawah juga sini ke sini, sini ke sini. Kamu boleh pakai kertas buat bantu ngerjain. Ya, satu semua ternyata. Kita mulai dari lompat dikit, lompat. Yang nomor 8 ya, kalau misalnya ada yang nanya, itu soalnya tricky nomor 8 teman-teman. Itu. Bentar ya.
yang digunain hanya warna-warna tertentu. Ada yang butuh bantuan? Yang nomor 8 dibaca lagi soalnya teman-teman, karena yang digunain itu nggak semua gambar digunain, yang ditulis doang yang digunain. Butuh bantuan Sumeda? Boleh. Jadi, oke. Buatlah barisan gambar sesuai dengan aturan berikut. Gambar pertama pada baris tersebut adalah lingkaran berwarna orange. Benar, gambar pertama lingkaran orange. Kemudian setiap setelah di belakang lingkaran terhadap segitiga. Benar. Yang ini benar, yang ini benar. Di belakang setiap segitiga terdapat lingkaran berwarna orange. Belakang segitiga berwarna orange. Berarti di sini warnanya orange juga. Udah deh, berulang terus itu. Gak ada yang lain. Nah itu. Memang trikinya itu. Gak semua gambar dimasukin. 10 aku kasih clue. Soalnya jawabannya 3. Jadi kalau kurang atau lebih dari 3 nggak bisa. Dan baca dulu yang tidak benar. Jangan jawab beritanya, jawab yang tidak benar. Jangan sampai terkecoh. Wow, teman-teman. Ribut-ribut ya di sini. 15 menit udah bisa ngerjain 10. Ingat nomor 10 itu nyari jawaban yang salah. Jadi jangan sampai terkecoh, teman-teman. Jawabannya ada 3 teman-teman nomor 10. Sorry. Ada berapa ya? Ada 3. Jadi kalau kurang atau lebih 3 nggak, nggak benar. Clue-nya jawabannya 3. Ada 3 jawaban. Masih 15 menit. Nah, di sini kita juga melatih kesabaran dalam mengerjain soal. Karena matematika itu salah satu kuncinya adalah sabar. Sabar. Kalau nggak sabar, nggak pelan-pelan, malah jatuhnya nanti kadang kita malah jawab yang salah. Pelan-pelan aja, nomor 10. Masih banyak waktunya, tinggal satu doang kan. Kebanyakan nih. Jadi pelan-pelan. Nyari dulu yang benar boleh. Nanti tinggal kita balik jawabannya yang salah yang kita pilih.
Iya, ada 10 menit, jadi tenang, nomor 10 bisa dikerjain dengan lama. Bisa digedein juga. Biar ada 3 jawaban. Maksud dulu itu kalian bisa ngasih angka teman-teman 1, 2, 3 gitu, urutin. Jadi nanti kita buat daftar berapa kali polanya, nanti bisa kita gunain. Boleh pakai kertas, boleh coret-coret, jadi bisa ngerjain untuk tahu urutannya berapa aja. Oke, kita terus sudah selesai. Hasilnya 3 teman-teman. Kalau lebih dari 3 nanti berarti salah. Oke, semuanya udah selesai. Keren, keren, keren. Lagi udah selesai kita hari ini. Teman-teman udah selesai semua. Sudah selesai, sudah selesai. Dan Caca aku belum tahu nanti apa. Oke, oke teman-teman. Kalau udah selesai, ini Kak Didit mau ngerangkum dari pertama sama yang materi pertama tadi. Kita udah belajar perhitungan lisan yang kita tadi tadi pecah angkanya yang kelipatan 10 dulu. Kita kerjain. Kemudian tadi kita belajar potong, potong memotong. Banyak berapa kali. Kalau kita memotong 1 kali, berarti hasil potongannya di 2, tinggal plus 1 saja. Kalau nyari hasil setelah dipotong plus 1, kalau nyari hasil, kalau bisa diketahui hasil potongannya, bagiannya berapa, berapa buah, untuk nyari berapa kali dia motong, di minus 1. Nah, itu berarti plus 1 dan minus 1. Udah jelas semua teman-teman yang tadi? Oke. Oh ya,
Aku ini aja deh biar kalian fokus, boleh stop share screen dan stop ngerjain karena kalian udah sampai semua. Stop dulu teman-teman. Ayo mengganggu sambil kita habis ini mau nutup kelas karena udah selesai semua dan udah selesai hampir selesai kurang lebih lagi. Ali boleh share screen. Nah, oke. Hari ini kita udah selesai semua. Kita udah ngerjain nomor 1, 2, 3. Tadi kalau misalnya ada yang salah, bisa dibaca lagi, dikerjain lagi, coba lagi, atau ditanya langsung via chat. Kak, ini tanya gimana yang salah tadi? Boleh. Kemudian hari ini kita udah belajar perhitungan lisan, teman-teman. Yang ingat yang kelipatan 10 dihitung dulu, baru yang angka kecilnya kita tambah atau kita kurangin. Kemudian kita juga udah belajar eh, mencari hasil potongan, yaitu kita +1, dan nyari berapa kali dia motong di -1. Dan kemudian kita juga nyari bentuk pola. Kita cari polanya dulu. Kalau gambarnya, oh berapa kali dia polanya ketemu dan setiap perulangannya itu adalah polanya. Jadi kita pelan-pelan nyari polanya. Kemudian kalau nyari urutan gambar, contoh yang nomor 10 tadi banyak yang agak lama karena kemungkinan harusnya pakai kertas mempercepat itu. Kayak tadi, kita ngasih angka 1, 2, 3 sampai berapa, kita urutannya. Kemudian kita turunin ke bawah semuanya. Jika soal-soalnya kita lihat lompatannya. Nah, nanti kita isi berapa kali lompatannya. Kemudian kita tahu deh urutan ke segini, ke 19 itu gambar apa, ke 20 gambar apa, sehingga kita bisa ngerjain dengan tepat. Nah, oke, dan tadi juga ada pola angka teman-teman. Lihat polanya dulu, lompat 1 kali atau ngelompatin angkanya sebelumnya. Nah itu kita juga tahu polanya. Jadi kita hitung dulu polanya gimana. Habis itu kita hitung setiap lompatan itu nambah atau berkurang. Karena bisa aja bertambah, bisa aja berkurang. Oke teman-teman, ada yang tanya dulu untuk kelas hari ini? Apakah sudah jelas semua? Kalau udah jelas boleh minta jempolnya. Oke, Sumida udah jelas. Ali udah jelas? Minta jempolnya Ali. Oke, oke dikasih jempol. Oke, aku pikir udah cukup sekian untuk kelas hari ini. Terima kasih teman-teman setelah semangat belajarnya, sekolahnya juga. Kalau ada salah kata atau salah mengaji dari Kak Didit, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat via Algonova atau WA juga bisa. Aku tutup untuk kelas hari ini. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Boleh live dulu.